Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya sudah ada sebuah power tool yang agak besar ya rekan-rekan ya. Ini adalah sebuah HPC atau High Pressure Cleaner, atau orang-orang biasa menyebut sebagai mesin steam. Dan kali ini yang akan kita coba adalah dari merek Toshiba dengan model TSZ60SN. Kalau saya lihat dari serinya, sepertinya ini menggunakan motor yang model carbon brush ya rekan-rekan ya. Seperti apa kemampuannya dan spesifikasinya, langsung saja kita akan unboxing. Nanti kita akan review bagaimana performa dari mesin steam atau high pressure cleaner dari merek Toshiba ini. Baik rekan-rekan, kita langsung saja kita akan mulai untuk membahas power tool kali ini dari merek Toshiba. Ini adalah sebuah alat semprot tekanan tinggi atau high pressure cleaner dengan model TSZ60SN. Fitur-fiturnya antara lain low voltage, kemudian low noise, dan 650 watt. Sedangkan untuk spesifikasi lengkapnya, daya motor 650 sampai 1200 watt. Motornya menggunakan carbon brush motor, tekanannya 70 sampai 110 bar. Kemudian kapasitasnya adalah 6 liter per menit. Langsung saja rekan-rekan ya, kita akan langsung buka. Kita akan keluarkan semua isinya, aksesoris dan kelengkapannya. Dan seperti ini rekan-rekan ya, lumayan banyak untuk aksesoris dan kelengkapannya. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan mulai membahasnya dari buku-buku ya. Nah, seperti ini kita buka terlebih dahulu, dan di sini disertakan untuk pin ya, pin kawat. Ini digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran di bagian selangnya yang mampet. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kartu garansi. Garansi resmi dari Toshiba ini adalah 1 tahun gratis ongkos servis ya. Kemudian untuk spare partnya 3 bulan garansi. Baik, selanjutnya yang kedua adalah buku manual instruksi. Ini cara penggunaan, dan ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi gampang untuk kita pelajari. Selanjutnya disertakan juga untuk tempat sabun, untuk spraynya juga. Jadi nanti kita coba ya, bagus atau enggak. Kemudian di sini untuk nozzle utamanya di bagian ujung, ini yang mengatur arah dari semprotannya. Ini bahannya dari plat ya, yang bagian ujungnya tadi. Kemudian di sini ada holder kanan kiri, nanti kita pasang. Kemudian di sini ada quick coupler ya, untuk bagian selang dan mesinnya. Nanti untuk sambungannya pakai ini. Kemudian di sini ada skrup 2 ya rekan-rekan ya. Ini untuk pasang handle. Kemudian di sini ada cadangan seal untuk selangnya. Kemudian di sini untuk handle-nya nanti kita pasang. Kemudian ini adalah spray gun-nya ya. Spray gun-nya ini bahannya plastik, lumayan kokoh ya rekan-rekan ya. Build quality-nya juga lumayan bagus. Kemudian di sini yang warna merah ini adalah on off-nya. Nah, seperti ini on off. Kemudian di sini ada penguncinya. Kalau kita tekan seperti ini tidak bisa ditekan untuk on off-nya. Baik, kemudian untuk bagian bawah di sini untuk memasang selang high pressure-nya, dan ini ada kunci rilisnya ya, jadi lebih gampang. Bagian depannya di sini connectingnya plastik ya rekan-rekan ya. Bagian depannya untuk sambungannya. Kemudian untuk sambungan bagian tengah yang panjang, di sini juga bahannya bukan besi ataupun aluminium, ini plastik, tapi lumayan keras ya untuk plastiknya, sampai di bagian ujung plastik semua. Tapi ini keras ya untuk plastiknya rekan-rekan ya, enggak lentur. Baik, kemudian untuk selang high pressure-nya ini standar ya rekan-rekan ya, panjangnya 5 meter. Kemudian untuk bagian quick coupler-nya ini menggunakan bahan aluminium, jadi ini lebih kuat untuk high pressure hose-nya. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan ya, kita sambung. Untuk bagian tengah ini kita harus tekan, kemudian kita putar ke arah kiri. Tapi kalau untuk bagian ujungnya, nozzle utamanya, tinggal kita tekan ke dalam saja, akan langsung terkunci. Nah, seperti ini. Lebih cepat untuk bagian ujungnya ya. Ini lumayan panjang rekan-rekan ya, lumayan panjang. Coba kalau kita ukur menggunakan meteran, ini kita lihat totalnya ada berapa ya. Oke, ternyata ada di 80 cm ya, lumayan panjang juga. Baik, seperti ini rekan-rekan ya, kita akan langsung instalasi dulu. Untuk bagian handle-nya atas ini kita pasang, kemudian kita skrup dari bagian belakang menggunakan skrup yang tadi ya, ada 2, kanan dan kiri kita pasang semuanya. Kemudian ini handle atau holder bagian kiri dan kanan kita pasang, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Oke, sudah siap.
Kemudian untuk bagian quick couplernya, untuk sambungan selangnya, ini yang ada filternya kita pasang di mesin bagian bawah depan. Tinggal kita putar pakai tangan saja. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Setelah kita rakit semuanya, body-bodinya terbuat dari plastik ya. Tapi build quality-nya menurut saya sih bagus rekan-rekan ya, ini ya. Rapi, kemudian finishingnya juga oke. Kalau kita lihat nih bagian tengah ada ventilasi udara, di tengahnya di sini ada merek Totoshita. Kemudian bagian bawahnya ini untuk input dari airnya. Untuk saklarnya di bagian atas ini modelnya putar seperti ini ya, dan ini lancar, tidak seret rekan-rekan ya. Enteng. Kemudian untuk handle-nya ada di bagian atas, bahannya tadi plastik, kemudian kanan kirinya ada tempat menaruh selang dan kabel. Di bagian belakang juga ada tempat lagi ya, ini untuk menaruh spray gun dan sambungan-sambungan ya, tinggal kita taruh di sini, jadi lebih praktis. Kemudian untuk di bagian atasnya di sini ada beberapa keterangan, ada merek, kemudian ada model, kemudian ada spesifikasi. Oke, kemudian di bagian bawahnya ada roda kanan kiri ya, jadi saat kita mau bawa dengan didorong atau ditarik ini akan lebih gampang dan lebih ringan. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini adalah output dari high pressure-nya ya. Nanti kita pasang di sini untuk selang high pressure-nya. Untuk kabelnya menggunakan 2 x 0,75 mm persegi dan stekernya ini menggunakan yang besar kan ya. Jadi akan lebih kuat. Langsung saja sekarang kita akan lakukan beberapa pengukuran. Yang pertama adalah dari beratnya, kita akan ukur di sini 3,6 kg ya, tidak terlalu berat. Kemudian kita ukur untuk suaranya, karena ini menggunakan mesin karbon brush sepertinya akan agak keras ya. Ternyata ada di angka 89 dB ya rekan-rekan ya, memang cukup keras untuk suaranya. Kemudian kita coba langsung di lokasi saja ya rekan-rekan ya. Seperti ini kita siapkan. Saat kita bawa sih tidak terlalu berat ya, tergolong enteng. Tapi kalau kita tarik seperti ini kita harus sedikit membungkuk ya, karena pendek. Oke, kita akan siapkan rekan-rekan ya. Untuk selang-selangnya akan kita pasang. Kita siapkan dulu untuk spray gun dan sambungannya kita akan rakit kembali. Ini untuk bagian high pressure selangnya di bagian belakang kita pasang. Kemudian ini untuk spray gunnya kita rakit kembali sampai panjang seperti ini. Oke, kita masukkan untuk selang spray gunnya seperti ini. Ini quick coupler ya, jadi mudah untuk memasang dan melepasnya. Oke rekan-rekan, sekarang kita akan langsung coba berapa watt. Ini tekanan tinggi. Kita coba, dan di sini tertera wattnya adalah 868 watt. Ini sepertinya stabil ya. Kita coba untuk lebar ya. Untuk semprotan lebar tetap aja sama di sekitar 869 watt. Jadi kita paling aman di listrik rumah 900 watt ya. Untuk hasil semprotannya seperti ini ya. Kalau semprotan paling kencang di sini sekitar lebih dari 5 meter, dan kalau posisi paling halus seperti ini melebar, jadi kita bisa atur dari ujung nozzle-nya, tinggal kita putar ke kiri ataupun putar ke kanan. Nanti untuk hasil semprotannya bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Ini posisi yang paling lebar, kemudian ini tekanan yang paling tinggi, lurus dan memanjang ya, seperti ini rekan-rekan. Langsung saja akan saya coba untuk membersihkan kolong-kolong dari mobil ini ya rekan-rekan. Dan untuk tekanannya saya rasa sih cukup ya, cukup kencang untuk tekanannya. Untuk tanah-tanah dan lumpur-lumpur langsung rontok. Cuma kalau saya perhatikan memang debit airnya kurang banyak sedikit ya rekan-rekan ya. Kalau dari segi tekanannya sih oke. Cuma kalau debit airnya mungkin kalau lebih banyak sedikit ini akan lebih enak ya. Tapi kalau sejauh ini sih untuk merontokkan atau membersihkan di bagian kolong-kolong ini masih oke ya, masih oke. Cuma memang suaranya agak sedikit terdengar agak keras ya, karena ini motornya karbon brush. Baik, selanjutnya kalau kita gunakan untuk pembersihan untuk bagian bodi atas menggunakan sistem yang spraynya melebar, ini juga nyaman rekan-rekan ya, enak sih. Seperti ini. Sekarang kita coba untuk menggunakan tempat sabunnya ya. Kita lihat hasil semprotannya kayak apa. Cuma untuk tempat sabunnya ini harus kita pasang di bagian yang pendek. Jadi kita tidak bisa menggunakan sambungan yang tengah ya. Jadi menggunakan spray yang pendek seperti ini. Nah, kita coba rekan-rekan ya.
Untuk hasil semprotannya juga lumayan oke ya, seperti ini. Cuma kurang nyebar dikit, tapi masih standar ya, seperti ini untuk hasil semprotan satunya. Secara umum sih untuk pembersihan kendaraan kayak mobil, motor sih saya rasa ini sudah cukup ya rekan-rekan ya, dengan tekanan segini kencang. Cuma memang kalau memang masalah debit airnya memang agak kurang banyak sedikit, tapi ini pun sudah cukup menurut saya. Ini saya coba untuk membersihkan lumut-lumut di bagian lantai. Ini juga berfungsi ya rekan-rekan ya, berarti memang tekanannya juga memang lumayan kuat ini ya, sekitar 70 bar. Oke rekan-rekan, sudah selesai ya kita mencoba HPC ataupun jet cleaner atau mesin steam dari merek Toshiba ini. Sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Yang pertama, dari segi build quality saya rasa untuk desain dan body-bodinya ini saya suka ya rekan-rekan ya. Bentuknya itu futuristik, kemudian dari bahan-bahannya juga lumayan oke. Finishingnya juga menurut saya sih rapi ya rekan-rekan ya untuk merek Toshiba yang satu ini. Dan yang saya suka adalah di sini banyak sekali holder serta kompartemen untuk menaruh aksesoris seperti untuk spray gunnya, kemudian untuk selang high pressure, kemudian untuk holder kabelnya. Jadi semuanya bisa kita taruh di satu mesin ini. Kita tinggal simpan dalam satu lokasi, jadi tidak terpisah kemana-mana. Kalau kita mau pakai juga tinggal angkut saja, semua sudah dalam satu set seperti ini, jadi lebih praktis ya. Kemudian kalau yang selanjutnya adalah tergolong ringan ya rekan-rekan ya. Dari mesin ini kalau dibawa tergolong ringan, kemudian dilengkapi dengan roda, jadi mobilitasnya lebih gampang, kita pindah-pindahnya lebih gampang. Cuma kalau kita mau pakai roda ini untuk handle-nya ini kurang tinggi ya rekan-rekan ya. Kalau ini agak tinggi sedikit, kita bawanya akan lebih enak. Kalau ini terlalu pendek, kita agak membungkuk sedikit ya kalau kita mau pakai rodanya. Kemudian kalau kita lihat dari segi tekanannya, saya rasa ini tekanannya lumayan cukup kuat ya rekan-rekan ya, 70 bar sampai 110 bar. Cuma memang kalau saya amati ini memang untuk debit airnya kurang banyak sedikit ya rekan-rekan ya, walaupun tekanannya sangat tinggi tapi airnya agak kurang banyak, jadi semprotannya itu agak kecil. Tapi kalau dibanding dengan HPC atau jet cleaner yang menggunakan baterai, ini lebih banyak untuk debit airnya. Kemudian suaranya agak lebih sedikit keras ya rekan-rekan ya, karena ini menggunakan motor carbon brush, jadi suaranya akan lebih keras jika kita bandingkan dengan HPC dengan motor induksi. Ini akan lebih keras sedikit untuk suaranya. Kemudian kabel inputnya menurut saya sih kurang panjang sedikit ya rekan-rekan ya, hanya 3 meter. Jadi kalau rekan-rekan mau agak jangkauannya lebih panjang, rekan-rekan harus ada roll kabel lagi. Tapi kalau untuk high pressure hose-nya ini, untuk selang high pressure-nya ini standar ya rekan-rekan ya, 5 meter sih sebenarnya sudah cukup. Kalau kita lihat dari segi harganya, ini dijual di toko online dengan harga 775.000. Kalau kita bandingkan dengan beberapa merek yang lain, untuk HPC ini tergolong murah ya rekan-rekan ya, lebih murah dari merek-merek yang lain. Sekarang kesimpulannya ya rekan-rekan ya, untuk HPC dari Toshiba ini menurut saya sih cukup lah ya untuk kita gunakan di rumahan, untuk kita membersihkan, mencuci sepeda motor, kemudian mencuci mobil, kemudian mungkin kalau pas banjir kita bisa bersih-bersih untuk membersihkan lumpur. Ini sudah bisa ya rekan-rekan ya, walaupun memang debit airnya menurut saya sih kurang banyak sedikit, tapi ini sudah menurut saya sih cukup lah ya untuk kegiatan-kegiatan di rumah, untuk bersih-bersih, untuk nyuci karpet pun menurut saya sih sudah cukup. Baiklah rekan-rekan, seperti itu ya untuk review kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan referensi buat rekan-rekan yang sedang bingung mencari HPC atau jet cleaner. Tentu saja untuk Toshiba ini menawarkan harga yang lebih murah. Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik untuk membelinya, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembeliannya dan keterangan lengkap mengenai HPC atau jet cleaner dari merek Toshiba ini. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka, mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.